Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Anggaran jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektivitas. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok orang ono ru'yah lah wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafak alaih iso diruyah apa meneh sudah 3 nopo? Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh enggak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang tuh anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilulir ru'yati, ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ya, mungkin ini mang slimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab, semuni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu kali ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut, Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah, saiki tahun 1400 tahun. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim tahunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim kayak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih pernambah sama saya. Kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah lalu ada masalah tuh ketika hisab beda dengan ru'yah. Nah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti terawih tanah? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak ngalim ngenteni pemerintahnya uang. Aneh-aneh. Mau nak Lokman Hakim muni ora bodoh, tak tilbune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andai kan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar. Karena ahli sepakat kalau itu sama raja di Natul Tolibin yang di bab waya sebutu Syawal ini Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nawahi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wajah ala fiha siroja wa qamaram. Jadi walladzi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya, sehingga dengan burut itu bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah?
Nyatane sore diumumno cung kok gerhana bulan kok do salat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu. Diumumkan, engko nak gerhana tenan terus do salat gitu. Percaya hisab dulu baru ru'yah dulu. Hisab kan? Hisab tuh permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sing ngenten-ngenten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Rujukan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Loh, soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Nah itu kan. Nah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal burucing ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus bleber toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nama kalian mesti mau guyu. Ah saksi barang kok repot. Ngene Bu. Anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh sing nanggung kok. Ada. Paham ya, ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut di ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu idata saban salasina yauma. Jika terjadi nggak jelas, humma itu nggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka Saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak Saban dia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NU Senin. Bareng jari NU nak mamang kok ikmal tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal ngaku ngitungnya. Paham gak dulu? Mulane tahu mikir tuh, kalau sing ulama sing wis mikir wis kok bantah. Ya misalnya Naksabandia, yang sering awal kan Naksabandia, Sumatera gitu. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dia ngitungnya sisi Saban itu Ahad. Dia ngitungnya Senin. Terus bareng Mamang, wes nas Mamang, ikmal lah ikmal. Genepi 30. Jadi sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'ilhum ma'alikum fakdurulah, bukan fakmilu tapi fakdurulah. Kira-kira dewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing ojo anti hisab, mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjulin qadi. Ukuran tanggal 1 pokoknya bulan wis melengkung kayak pelapah kurma. Nah terus ulama darani ku melengkung ning ufuk apa melengkung finadzoril aini. Ulama NU darani yo melengkung finadzoril aini ngenteni ru'yah.
Sitok darani ora soal anggere sing liwati ufuk ya tanggal siji. Lah masalahnya Qur'ane ya ora nerangno kalau urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lho kayak gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Iku agar dibantah. Nek sinaumu wis suwi koyo aku bantahlah, anak ora semeneng ae. Sing penting ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora di urusan mbek niku, ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tuh madzhab Imam Syafi'i, ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tuh madzhab NU. Lah NU di madzhabku kapan? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Basim no takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amun ni Syafi'iyah. Ya kira-kira basim takoki mbah jenengan NU napa madzhab Syafi'i? Amun ni piye sampe? Syafi'iyah. Iya tak? Lu gak kira-kira? Mau aneh-aneh. Jadi paham gila niki kitab Jalalain, kitab santri. Iki bakas komar ku mana cilik iki, nah iki dadi iki, nah iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iki iso diitung ya marastil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah, terus semua sinar ngarah ke Ka'bah, semua apa bayangan nggak iso dihitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso dihitung mergo urdul balate Mekah ku sakmene. Indonesia sakmene. Pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene, lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso dihitung. Kemudian ki anti hisab, pas mergo ra iso hisab. Lha iku perkarane. Ujung-ujunge Anas agak umat jahil angger gak iso terus ora seneng. Ya gak iso. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu. Terus aja geman anti ilmu. Kira iso Allah kudu seneng. Ru'yah yo seneng hisab. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged nggih mboten ahli tapi saged. Aja terus blas nah iku musibah nggih bangsa blas-blas niku musibah. Saman bacakan, saya bacakan ayat. Inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek Komaria iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku Komariae 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun itu Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip 10 hari ya? Apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11 11 ya kira-kira 11. Iki rumah nama, sebenarnya paham hisab lah kudu siap kurung. Bener anti ilmu, kalau nu wedi nang ilmu iki dibakas Quran mas. Kalau nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Komariah iku nyelip napa? Samsiah itu tiap setahun itu 11 hari. Berarti tiap 100 tahun itu kira-kira itu 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Ini ku naik itu 1100. Nah 1100 anggap baik tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lebih ya, nah 1000 lebih kan 3 tahun. Nah malah disebut wahabisu fi kahfihim salah samiatin sinina. Tapi wasdadu tis'ala. Tis'an ini Komaria. Tis'an Komaria. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun Samsiah atau 309 tahun Komaria. Paham ya? Mulai kok raro. Terus wong dijak anti hisab. Ya atas bukan ilmu ini pengira di pantai ini. Nah iso ya iso tapi ya ora usah jujur biasa. Kulo ya iso sugih kok sampeyan, tapi ora usah anti wong sugih biasa. Paham gitu, terus niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat nganggo lapan itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Jadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh wong ahli Islam ngerti. Sama ono teknologi ngerti GPS. Makanya wong Mekah, wong Indonesia lagi saged ngitung ya marostil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah berarti kan tiap Komariah ku nyelip Samsiah setiap 100 tahun
3 tahun. Nak 300 tahun berarti sangat. Kan kalau nanti dikonco ya rada gendeng kan, mau pinter rada gendeng. Ya rada stres ya, mau pinter rada weng. Nanti marani kula ya rada kurang ajar sih lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat terus. Mbak Ture kan gawe ku 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat Gus. Jadi dene mengedan so. Ya dan ilmu maksud. Ini kalau nggak kiamat-kiamat ke suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiyah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip sesuk wong nyongkone Nabi Muhammad, Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau ndak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiah. Jadi sesuk wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad itu tahunnya luwih tua tinimbang tahun Yesus. Suwe-suwe wong darani. Jadi dia kuatir jare nak kiamat iki nganti suwi, Gus iki bahaya kok tahun. Jadi bahaya perkarane kok. Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000. Pinten? 3 kali 10. 30 kan? Tiap 1000 tahun nyalip 30. Itu disebut lasamsu yang baghilaha antudrikal koma. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan, mesti hitungane cepet bulan. Lha ilmu diterangno Quran apa kok kon nanti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jejak goblok. Sing goblok ku sing ngejak wae aku jejak. Nah, makanya cara sama ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi. Jadi logikanya gampang, misalnya sampai hari hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi nggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham ya? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kini 29 sering, berarti kan nyelip terus kok. Nah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah berarti setiap, padahal 1 tahun 360 hari. Kemana setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabithu fi kahfihim salah tamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila, ini diterangno, maksudnya bulan itu ngene-ngene terus pokoknya kalau suwun guys, biasa mawon waktu takokno khilaf ada yang bilang ru'yah, ada yang bilang hisab ini kok aneh, kalau bahasa yang sebenernya hisab ya ilmu pengiran, ru'yah ya ilmu pengiran lah nak kita salah, itu salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan salah kita yang salah karena 1-2 orang blobor ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang. Iku kakean kafein ngopi ya akhirnya ngitungin beloyor titik ditulis koma ditulis apa titik nambahin 0 pisan nak wis kakuati tuh nah akhirnya keliru kan makanya dari Imam Subki hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus ahlinya sepakat kayak kemarin 1 Syawal tuh saya melihat kalender Sidogiri Pondok Sarang, Pondok Kudus habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII kalau gak ada kalender kuat bahkan Sekolah dua itu kalender An-Nadzir. Kan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Abuki punya, Haji Soko punya, gue hitung-hitungan Pak Nasib punya semua. Saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Haji Soko, Abuki punya. Dia senang mawon, dia senang ilmu mawon. Saya tidak punya kepentingan Pak. Orang tak gue dukun, dia pokoknya ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa di fotokopi saya beli. Ya saya senang ilmunya saja supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa sudah 3 apa? 3. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin foto orang usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kalau yang pulau itu menangi kita rekan, pulau nanti tanya jawab sama Batu Rekan itu pernah mbah sama saya. Pulauan babak pulau dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Tidak ada, tak tanya Mbah, tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku jeling jawabannya
Lah kita pe digo apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim yo kudu nganggo kitab, kok menteni negara. Sesuai kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula udah kenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya suan. Kuwi sapa ya? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dipanggil. Jadi kula nate bantah perkara niku. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Loh soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge ini sing rubah. Ojo kok barang hisabe salah terus apa srengenge rubah? Kok hitungan itu wah, kok malah nyalano apa? Srengenge. Barang dihitung keliru. Apa srengenge ini sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Sebelum bleber napa? Nah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Seperti kemarin, satu Syawal kemarin. Nah sekarang ini beda lagi. Satu Dzulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya. Peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang. Karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8. Terpaut apa? Sehingga ketika wukuf di Arafah, umat beliau itu tidak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri oleh polisi, roh kita Arafah itu. Jadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis keliwat. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita Rebo kan? Ya, ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji orang meriang 400 juta, 40 juta cahaya. Cara kula kaji saiki, ya wukuf yang pindo. Nak takoi pangeran, kenapa wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 yuto ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 yuto ya kaji ya. Lho kula kene kaji suwaku kathah termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji kene wukuf dinten napa? Kemis sampeyan salah nggih Kemis bae. Nggih Kemis kula jeling wukuf niku Kemis. Wong kala tawaf ifadah Jumat. Tak takon. Pemerintah wukuf Kemis. Tak takon ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an nam saya arep tak takon ahli hisab. Wah berarti konsensus. Kemis Gusti mantap nih kaulan wahidan ta berarti. Enak wong ora alim ku anut. Mulane kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh dadak repot dadi wong alim dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kok dadi wong alim dadak repot. Jadi itu mungkin. Lah apa ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu' nak wukuf salah Arafah itu tetep sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewi Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan ini wis sunahe pangeran. Pangeran yang seneng godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak kowe aja gemang poso dina syak. Lurung Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina syak. Dina syak ku tanggal 3. Nak Saban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Saban tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada. Tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Saban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Saban 30 hari berarti besok masih Saban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Saban. Lah ya artinya sak manane mamang. Artinya Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang, nggih pantese wong pancen mamang. Wong pancen tanggal lu nek wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artinya Allah wis gawe sak tuh ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane jare Imam Nawawi, lah nek ora mbok sahno terus wajib qodho. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan ya kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Kayak qodho nek. Jarimu.
Saiki beda. Wah, kodok tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas kodok ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu Naksabadiah tahu bodoh gak? Tahu podo gak BNU mbek negara? Gak tahu kan? Nyolek rong dino wis senengane iku. Abe An-Nadir. An-Nadir yo nyolek biasanya. Mereka fastabiqul khairat dalile. Kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat? Nyelip terus nyelip gak tanggung-tanggung. 2 hari. Piye ge jajal? Tapi kula roh hisabe mereka iku abugi, macam-macam hisab. Ya kula lagi sinau, iki seneng mawon. Itu ilmu, iku kaulane pangeran. Kepengen cepet-cepetan poso, ya wis ra apa. Wis ben, sono sing kepengen cepet-cepetan bodoh yo. Ini sangat konsensus. Makanya saya senang ada kemenang. Artinya ada konsensus. Ya ada debat macam lah seru, konsensus. Nah berhubung yang orang banyak itu yang dikemenak, kita ikut kemenak karena orang banyak. Bukan karena kita takut, orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang banyak. Mungkin yang satu salah, satu benar, satu salah, satu benar. Makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena ndak layak lu minhum min waliyin. Pasti di antara mereka ada yang wali. Mosok 40 wong keliru kabeh. Mesti ono sing bener. Lah sing bener iki sing dipirsani Allah nyafaati sing ora bener. Tapi nek wis salah dhewean sekali salah kan salah. Tapi misalnya ke salah wong 40 dimami Abdul Qadir Jilani salah kabeh. Malaikat sungkan imame. Waduh, tapi ketuane iku sungkan. To makmume ono sing wali. Ape ra disano jamaah lho wis. Mau sing muni makmuman iku wali. Usolli fardhu maghribi makmuman, misale imame keliru lah. Tapi sing menyatakan jadi makmum itu wali. Akhirnya apa di sana malaikatnya kan sungkan. Wah, regani makmum ya kan? Makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang tidak sah disyafaati yang karena konsensus lagi-lagi karena apa? Makanya alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu harus ikut orang banyak. Sekali kamu berpikir sendiri, merasa benar sendiri, kamu masuk apa? Neraka. Makanya kulo seneng, sekarang kalender itu dijual, kulo seneng. Dengan dijual maka konsensus, orang akan baca, kalau yang salah langsung dikoreksi. Tapi kalau nggak dijual, orang kan merasa benar apa? Makanya seneng saya ini, kemenang sekarang kan nantang semua pakar hisab, pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya. Bisa diuji nggak secara ilmiah, misalnya An-Nadir atau Naksabandiyah Sumatera, tapi kalau Naksabandiyah sini ya biasa. Supaya bisa diuji ilmunya, metodenya itu apa yang dipakai. Kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisa basito, kalau bisa dibagi sekian-sekian kan ada aturannya itu. Nah, aku raro aturannya, raro hisab ngerti-ngerti gayanya kok wong alim. Dualil sumu li ru'yati wa aftilu ru'yati fa in gumma alikum fa'akmilu idatasaban salasina yawman. Lha ikmal salasina yawman nak awale sitok akad sitok Senin ikmale cepet sing ahad. Nggih mboten? Paham ya? Wong awalnya saben wis beda, diikmale lho. Makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah, nak sing awalnya akad diikmale sangka ahad, nak sing sangka Senin ikmale Senin. Paham ya? Terus kula suwun niki senajan tembuh sampean cocok ra cocok tak terangno mesti iki bakasane Quran tabarokalladzi ja'ala fis samai burujan. Buruj iku jumlahe 12. Iki ngene-ngene terus wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram muniro. Terus kula suwun sanget nggih pokoke nek ilmu iso ora iso nek dibahas Quran nggih. Riyen nyuwun sewu kula riyen nggih janggal. Waluton nggih janggal. Mosok ana wong seneng tak jenis. Wong ana wong wedok ya menarik kok ana wong seneng jadi. Riyen nggih janggal. Tapi kula pikiran kula iki iman angger Quran bakas mesti masalah serius. Ternyata betul. Sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang nuntut kawin apa sejen. Jadi pikiran saya sederhana, mungkin fenomena yang dibahas Quran bagi ada itu absurd aneh. Mosok wong kok seneng nopo sak jenis. Atak tu narija la syahwatam min dunin. Bisa bagaimana mungkin gue syahwat be padha lanangi. Dulu saya percaya saja. Sekarang sudah kaulatin ternyata itu fenomena betul, tidak hanya Nabi Nuh. Sekarang malah lebih fatal. Sudah kawin sak jenis nuntut dilegalkan negara. Wong salah-salah dhewe negara kon ngakoni ya syarat. Nak salah dhewe ae ora usah nuntut. Lah negara ini ya edan pisan. Nglegal lo negara itu milik orang banyak kok diresmekno nglegal lo barang sing salah kan lucu.
Harusnya kan abstain atau gak melok-melok kan kok malah. Jadi lucu kan sing dibujuk wedok-wedok sing normal-normal legalno sing gak normal. Ya mergo Quran bakas meskipun sampean ra cocok ngger Quran bakas pasti jadi fenomena. Begitu juga hisab, Quran itu bakas hisab. Sekarang sak dunya lagi geger hisab perkorone Arafah. Sing kaji, nah sing ra kaji kok sampean kan aman. Sing ngrasa apane ora kaji. Jadi kalau riyen kaji ku takok, tapi sama nambah nanut kula resiko. Kula takok tenan. Kalender Mekah Arafah Kamis. Takok wong alim-alim Mekah. Indakum hadi yaum Arafah. Nah, takok. Jebule kabeh wong alim konsensus Arafah ya wis. Arafah kaulan wahidan sewenang. Lah kula pengen pas haji kaulan. Padahal tuh niat balelo, nek nganti khilaf 50-50. Kuwi Arafah ping pindho. Sampai wis ya sang duwe kula, gak apa-apa. Arafah ping takoki pangeran cari aman mesti. Wis. Kecara kaidah fikih al-khurus minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu ke sunnatan. Jadi kalau bisa melakukan dua imam, lakukan semua. Namun bener sing siji. Jadi al-khurus minal khilaf napa? Mustahab. Kami dadi kula suwun wis biasa mawon nggih. Saya supaya anut sing wong akeh lah. Misale saiki Arafah ora Arab Saudi ku ya wis sampeyan ra kaji wae kok repot.